Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang melati sungguhlah indah. Di tengah taman jadi hiasan. Cakep. Harum Ramadan tercium sudah. Kelak ada salah, mohon dimaafkan. Mantap. Kami Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian yang abadi dari Tuhan semesta alam. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menemani santap sahur Anda di pagi ini, kembali Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan hadir di tengah Sobat BKN semua. Dengan menyajikan tayangan penuh dengan inspirasi dan menggugah kita semua agar terus menyadari bahwa kita sebagai anak bangsa jangan pernah sekalipun melupakan sejarah. Kami hadir bukan hanya memberi keteduhan nurani, tetapi juga membuka seluas-luasnya wawasan kebangsaan kita mengenai tokoh-tokoh nasional yang penuh akan inspirasi. Kami berharap pada setiap tayangan kami dapat menjadi ilmu yang diambil generasi muda bangsa sebagai contoh berkehidupan di era saat ini. Insinyur Soekarno adalah sosok besar yang tentunya kita ketahui bersama. Nama besar sosok proklamator ini menyatu dengan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Sobat BKN semua untuk mengulas sebuah buku berjudul Lahirnya Pancasila yang merupakan salah satu buku yang mengulas semangat pemikiran Bung Karno. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya Dr. Sukidi yang merupakan seorang pemikir kebinekaan. Halo Pak Sukidi, kembali lagi. Iya Mbak Dia, senang sekali. Bagaimana puasanya, lancar? Puasa saya lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas tentang Soekarno, pemikiran dari Insinyur Soekarno. Betul. Jadi apa sebenarnya konsep negara menurut Bung Karno di mata Pak Sukidi? Ya, itu pertanyaan menarik sekali, terutama dalam buku ini kita memperoleh satu pandangan brilian tentang konsep negara itu sendiri. Jadi Bung Karno setelah berpikir bahwa kemerdekaan itu memiliki makna sebagai kemerdekaan politik, political independence, yaitu kita terbebas dari kolonialisme itu sendiri, maka Bung Karno mulai berpikir tentang negara. Dan pikiran Bung Karno tentang negara dalam buku ini itu selalu relevan dengan perbincangan kita akhir ini. Negara oleh Bung Karno itu diberikan satu spirit bahwa negara Indonesia, kata Bung Karno, bukan satu negara untuk satu orang. Bukan satu negara untuk satu golongan. Misalnya hanya untuk golongan kaya misalnya. Bukan. Tapi walaupun golongan kaya katanya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua. Semua golongan ya Pak? Iya, buat semua golongan. Satu buat semua, semua buat satu. Nah, ini buat saya untuk diucapkan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 itu sudah pandangan yang sangat brilian dan maju, karena beliau memberikan satu penekanan bahwa negara Indonesia yang kita dirikan itu untuk semua golongan. Itu pandangan yang sangat inklusif, sangat universal, dan mengandung prinsip kesetaraan. Jadi tidak untuk golongan kaya saja atau golongan lain saja, tapi untuk semua. Satu untuk semua, semua untuk satu, sehingga menjadi satu kesatuan yang
yang solid, yang kokoh itu sendiri. Nah, dan negara yang Bung Karno pikirkan itulah negara yang kekal dan abadi berdasarkan Pancasila. Nah, ini yang menurut saya briliannya dari Bung Karno, karena dia berpikir bahwa Indonesia yang dia bayangkan, yang dia ingin dirikan bersama para bangsa, itulah Indonesia yang menjadi sebuah negara yang itu berlaku secara inklusif, secara setara untuk semua rakyat Indonesia. Agar semua rakyat Indonesia merasa bahwa menjadi bagian Persis, besar itu. persis. Dan Ya. Pancasila menjadi pilar bangsa. Menjadi pilar bangsa, menjadi dasar negara, menjadi ideologi negara, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang tak kalah pentingnya menjadi bintang penuntun kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan kita mampu bertahan sebagai bangsa, terutama karena fondasi yang diletakkan oleh Bung Karno dengan gagasan negara kesatuan Republik Indonesia yang kekal dan abadi berdasarkan Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana semangat ketuhanan ini dalam membangun toleransi antar manusia? Ya, itu juga salah satu tema, mungkin tema terpenting dalam buku ini, dalam teks ini, dan saya selalu pegang teks ini karena ini buat saya itu teks suci untuk memahami Pancasila dalam bahasa dan pikiran Bung Karno sendiri. Nah, setelah Bung Karno berpikir dan meletakkan konsep negara yang berlaku untuk semua, Bung Karno kemudian menyadari bahwa prinsip yang dia ingin letakkan dalam konteks negara yang kekal dan abadi berdasarkan Pancasila itu adalah prinsip ketuhanan. Karena itu Bung Karno seringkali menyebut bahwa negara yang dia ingin dirikan adalah negara berketuhanan. Iya. Kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu berpihak untuk kemerdekaan Indonesia itu begitu mendarah daging pada diri Bung Karno sebagai seorang yang religius, seorang Muslim yang taat, seorang nasionalis yang sejati. Dan karena itu Bung Karno menjiwai betul tentang prinsip ketuhanan. Iya. Tapi yang menarik dari prinsip ketuhanan Bung Karno itu adalah bahwa ketuhanan yang dipahami Bung Karno itu bukan ketuhanan yang eksklusif. Iya. Eksklusif itu satu paham yang menganggap dirinya yang paling benar sambil menegasikan orang lain. Lah Bung Karno tidak demikian. Bung Karno ingin menumbuhkan satu paham ketuhanan yang lapang. Yang lapang itu artinya ketuhanan ini menampung semua pejalan, semua warga untuk menghayati Tuhan sesuai agama Kepercayaannya dan masing-masing. keyakinan masing-masing. Nah, dan yang tak kalah pentingnya dari paham negara berketuhanan ini adalah prinsip yang ingin diletakkan oleh Bung Karno dengan satu prinsip yang ia sebut sebagai mutual respect. Sikap untuk menghormati satu sama lain. Dan karena itu saya ingin kutip dari pidato Bung Karno, sikap yang dia tunjukkan dengan sikap mutual respect itu kata Bung Karno, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Kemudian yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Dan orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah kita semua bertuhan, kata Bung Karno. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya
dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Nah, ini kata kunci. Iya. Leluasa itu mengandung makna lapang, mengandung makna kebebasan, mengandung spirit yang inklusif, yang menampung sikap untuk saling memberikan penghormatan satu sama lain, karena berangkat dari satu kesadaran bahwa we are all equal. And everyone is included. Exactly. Yeah. Karena itu, karena prinsip kesetaraan itulah yang sebenarnya sudah diletakkan oleh Bung Karno. Penghormatan Bung Karno kepada mereka yang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, berbeda bahasa, itu murni karena kesadaran Bung Karno bahwa mereka adalah manusia yang memiliki satu kehormatan, melalui satu dignity, memiliki satu keyakinan bahwa mereka semua adalah makhluk Tuhan, manusia yang karena memiliki dignity itu, memiliki satu kehormatan itu, maka mereka layak untuk dihormati secara setara. Karena di mata Allah untuk saya dan Betul. Tuhan masing-masing bahwa Iya, betul. semua orang itu setara, tidak ada yang berbeda Betul. di mata Allah. Betul sekali. Dan bahkan itu sebenarnya yang disampaikan Mbak Dia itu sebenarnya pandangan yang sangat-sangat khas Bung Karno, yaitu adalah prinsip kesetaraan antar umat manusia, yang itu yang dipegang betul oleh Bung Karno, dan Bung Karno mengajarkan dan mengutip surat Al-Hujurat ketika menyebut bahwa kita ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling mengenal satu sama lain. In order for you to know one another, lita'arofu. Iya. Dan itu yang dijiwai betul oleh Bung Karno. Itu sebabnya Bung Karno itu sangat memberikan respek kepada siapapun, karena keyakinan dia pada kehormatan yang melekat pada diri manusia berkat dia terlahir sebagai manusia. Dan untuk manusia percaya bahwa adanya Tuhan, we're humbled, bahwa mau kita di posisi manapun, mau kita siapapun, karena di mata Allah kita sama, jadi we're humbled untuk feel that we're all equal. Exactly. Ada satu kunci yang bagus sekali dari Mbak Dia tentang feeling humble itu. Feeling humble itu sebenarnya menekankan bahwa dalam beragama kita harus selalu berpegang pada the ethic of humility. Etika kerendahan hati. Etika apa yang Mbak Dia sebut sebagai being humble. Karena kerendahan hati itu membuka kesadaran bahwa kita semua setara, dan karena itu kita perlu respect satu sama lain. Yang mulia di antara kita hanya mereka, hanya karena ketakwaan kepada Tuhan. Yeah. Tapi siapa di antara kita yang bertakwa kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu dalam Islam kita tidak boleh sedikit pun mengklaim diri kita yang paling suci, Paling suci, betul. paling bertakwa. Karena hanya Tuhan yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Betul. Dan karena itu kita dilarang untuk mengklaim kita yang paling suci, paling bertakwa. Dan sama juga melihat orang bahwa mereka itu tidak suci, tidak bersih, seperti itu. Betul. Karena hanya it's only between the person itself and God. Exactly. It's special relationship between human and God. Iya. Jadi itu yang kata kunci Mbak Dia itu, dan itu pentingnya sikap kerendahan hati itu karena apa? Karena Tuhan yang akhirnya tahu siapa hambanya yang paling bertakwa. Karena itu kita tidak boleh menjudge orang lain secara tidak berperi kemanusiaan, karena itu tidak dianjurkan dalam agama. Kita dianjurkan untuk selalu bersikap rendah hati, karena sikap kerendahan hati itulah yang mendekatkan diri kita ke hadirat Tuhan. Sama seperti kita belajar banyak hal, mencari ilmu di mana-mana, tapi kan tergantung kepada diri sendiri bagaimana kita menerap dan masuk ke diri kita sendiri pelajaran ilmu itu. Betul sekali, ya, betul sekali.
Lalu menurut Mas, bagaimana pandangan Bung Karno terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketika dilihat dari semangat Islam? Ya, itu pertanyaan menarik sekali. Karena kita tahu Bung Karno ini kan seorang yang nasionalis. Tetapi yang seringkali orang lupakan, Bung Karno itu seorang pembaharu Islam. Dan Bung Karno itu menjiwai betul spirit Islam ketika harus dikaitkan dengan semangat untuk membangun negeri ini. Misalnya ketika Bung Karno ketika Bung Karno merumuskan tentang permusyawaratan, Mbak Diah, saya ingin kutip satu kutipan yang bagus lagi dari Bung Karno. Dalam hati Islam, Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Nah, itu keluar dari pidato Bung Karno. Ada lagi satu hal yang beliau betul-betul menjiwai tentang prinsip permusyawaratan. Itu adalah prinsip yang telah diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena itu wasyawirhum bil amri, misalnya bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Itu merefleksikan tentang betapa Bung Karno menjiwai spirit musyawarah yang menjadi inti dari Islam itu sendiri, bermusyawarah, dan juga menjadi salah satu sila dari Pancasila itu sendiri, yaitu sila keempat. Ini saya kutip satu lagi, Mbak Diah. Rukun Islam itu 5 jumlahnya. Kata Bung Karno ya, bukan kata saya. Nah, dari kita 5 tangan, 5. Jari kita 5 tangan. Kita mempunyai panca indera. Panca 5 indera diri kita. Jadi panca indera juga 5. Jadi itu yang membuat kenapa Bung Karno begitu menjiwai betul tentang 5 sila yang menjadi sila demi sila Pancasila ini betul-betul memiliki spirit pada Islam, tapi juga pada tradisi agama-agama yang lain. Pada Islam juga, pada agama Kristen juga, pada agama Katolik juga, pada Hindu juga, pada Buddha juga. Jadi Bung Karno membayangkan bahwa Pancasila ini digali dari atas dasar 5 agama-agama lain juga. Betul sekali. Agama, tradisi, nilai leluhur, ini ikhtiar Bung Karno untuk menggali Pancasila dari mutiara leluhur Indonesia, dari nilai-nilai luhur yang ada dalam bumi Indonesia itu sendiri. Saya senang sekali dengan buku ini karena buku ini merefleksikan pandangan yang otentik tentang lahirnya Pancasila dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu sendiri. Apakah semangat yang dilahirkan oleh Bung Karno masih relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya untuk mungkin anak-anak muda sekarang? Itu bagus sekali. Bukan hanya relevan, tapi amat sangat relevan. Dan kontekstual untuk Indonesia saat ini. Misalnya spirit toleransi, misalnya dari Bung Karno kita belajar spirit untuk saling menghormati satu sama lain meskipun mereka menyembah Tuhan yang berbeda. Nah, di tengah praktek-praktek intoleransi yang ada, saya kira kita perlu menengok kembali ajaran toleransi yang telah diletakkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu memberikan satu kunci untuk sikap saling hormat menghormati. Itu sikap yang dalam bahasa Inggris yang begitu terkenal sebagai on the basis of mutual respect. Karena tadi kita sepakat bahwa kita adalah setara,
Maka cara terbaik untuk merawat kesetaraan itu, untuk menghormati kesetaraan itu adalah untuk sikap saling memberikan respect yang setara satu sama lain. Iya, mutual respect. Mutual respect, exactly. Dan mutual respect itu ditunjukkan Bung Karno bukan hanya dengan pidato, tapi dengan pergaulan dia. Dengan pergaulan dia dari berbagai lintas agama, tradisi, Mancanegara pun juga. mancanegara. Bahkan ketika saya berkunjung di Museum John F. Kennedy di Boston, keris yang dimiliki Bung Karno itu masih tersimpan di museum itu. Iya. Itu sebagai tanda penghormatan keluarga Kennedy terhadap persahabatan yang begitu dekat antara Bung Karno dengan John F. Kennedy. Ya. Hal lain yang relevan adalah penekanan Bung Karno tentang pentingnya keadilan untuk semuanya. Social justice for all. For all, exactly. Itu penting karena apa? Karena saat ini kita masih menghadapi jutaan rakyat kita yang miskin, yang mengalami stunting, yang kekurangan gizi. Nah, itu berarti kita harus kembali untuk menjiwai ajaran social justice for all ini. Agar social justice for all ini betul-betul dipraktekkan, amanah ini betul-betul ditunaikan untuk membela kaum miskin, kaum fakir, dan mereka yang tidak seberuntung masyarakat lain. Bung Karno itu sudah mengantisipasi apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Dengan misalnya, apakah negara ini untuk kaum kapital, orang yang punya modal besar? Tidak, betul sekali. Masih ingat ya ternyata ya. Terus negara ini untuk siapa? Ini untuk semuanya. Semuanya itu artinya untuk rakyat Indonesia. Yang di situ tidak ada pembedaan kaya miskin, nengrat jelata, semua sama di mata negara, di mata Bung Karno, dan karena itu harus selalu dijiwai sebagai satu kesetaraan yang harus dijunjung tinggi. Bahwa kita semua diciptakan setara, memperoleh hak yang setara, dan karena itu berhak diperlakukan secara adil dan setara. Nah, iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk Iya. informasi dan pencerahannya. Terima kasih. Sobat BKN, dimanapun berada, tak terasa sudah hampir setengah jam kita berbincang mengenai Pancasila dan semangat Bung Karno. Pancasila dan semangat Bung Karno sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang memandu negara Indonesia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini lahir dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia, termaksud Bung Karno yang merumuskan nilai-nilai dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semangat Bung Karno sendiri merupakan semangat kepemimpinan yang kuat dan visioner, yang menginspirasi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan meraih kesejahteraan rakyat. Bung Karno dikenal sebagai seorang pemimpin yang berwawasan luas, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pancasila dan semangat Bung Karno masih relevan dan diperlukan dalam kehidupan Indonesia saat ini. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Sementara, semangat Bung Karno dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin masa depan untuk memimpin dengan integritas, keberanian, dan visi yang jauh ke depan. Sobat BKN, dimanapun berada, tidak terasa kiranya saya harus mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Selamat menikmati santap sahur, dan selamat menunaikan ibadah puasa hingga waktu berbuka nantinya. Jangan lupa Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan juga menghadirkan tayangan jelang berbuka yang sayang sekali jika terlewatkan. Untuk itu, subscribe channel YouTube PKN PDI Perjuangan agar menjadi yang pertama menyaksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Makan kecapi sambil berdiri.
disambil mantun bareng Pak Haji. Terpaksa kami undur diri sehabis waktu sudah berbunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Dia. Senang sekali. يا طيبة يا طيبة